Ini bloknya Y4 original ya. Nah, karbunya ini Mikuni made in Japan, kode 29N00. Nah, wah, blok Y mahal, karbunya mahal. Cuma nek melayu montore ora melayu ya percuma toh bro. Itu sama-sama standar ya, cuman profilnya itu beda bos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Codot Garangan. Nah, kali ini kita akan membahas unit dari Banyumas. Nih, penampakannya, unit tahun 94 kalau nggak 95 ya, cuman sudah restorasi. Nah, ini kemarin habis turun mesin juga, quarter juga, cuman nggak tahu di bengkel mana. Terus yang punya motor kebetulan ada salah satu nggak tahu konsumen saya, nggak tahu teman saya, satu perusahaan sama yang punya motor ini. Terus dia menyarankan untuk dibawa ke tempat saya ya. Nah, terus intinya keluhannya habis turun mesin itu katanya berisik, bloknya berisik. Terus yang lain itu kickstarter sering los, terus pompa oli bocor. Nah, yang paling utama yaitu motor nggak ada tenaganya, jadi mentok di angka 60. Ini orang Banyumas. Terus setelah saya bongkar, saya cek di salah satu spare partnya. Terus ya ini Mas, kalau nggak salah namanya Trianggoro ya, Mas Trianggoro. Kemarin katanya lampunya pengisiannya itu nggak normal. Ini Mas. Nah, ini sepulnya Mas ini KW. Ya, saya nggak menyalahkan sepulnya KW itu bagus apa enggak. Cuman mungkinnya lagi apes apa gimana, sepul ini nggak bekerja dengan maksimal. Terus untuk mesinnya sendiri, mesin nggak ada tenaga. Salah satunya ini seal magnetnya jebol, jadi motor ngempos juga. Terus apalagi ya, jadi motor nggak enak ya. Gear final gear standar, cuman motor nggak enak. Terus setelah saya bongkar, untuk di bagian blok seher ini persis fokus.
oversize 100. Duh. Fokus. Gak fokus. Nah, piston oversize 100. Ini piston saya tadi. Terus untuk blok itu kemarin ini setang juga belum lama, baru juga katanya. Ya nggak masalah, nggak apa-apa, emang ini baru. Terus kalau teman-teman ada yang bilang, Mas kok berisik gini. Nah ini blok shakernya sendiri, blok Y 29N10. Ini bloknya Y4 original ya. Nah, original. Nah, terus apa namanya, karbunya ini Mikuni made in Japan, kode 29N00. Nah, cuman pemakaian ibaratnya, wah blok Y mahal, karbunya mahal. Cuman nek melayu montore ora melayu ya percuma to, Bro. Ngono lho. Ibaratnya ya kita sih nggak menjelekan barang KW apa enggak, cuman bejo-bejonan, tergantung yang bisa pasang enggak, bisa nyeting enggak, bisa menyesuaikan sama kondisinya mesin enggak gitu loh. Terus kebetulan bloknya kemarin itu pasti oversize di bawah 100 ya, di bawah 100. Cuman kemarin turun mesin mungkin sekalian di quarter, cuman quarternya itu pertama nggak bersih, keduanya gentong. Jadi quarterannya itu miring. Kalau teman-teman bisa lihat, bisa enggak ya? Bentar. Saya lampunya dulu. Lampunya mana ya? Kelihatan nggak sih, Bos? Ya ini pokoknya kalau nggak kelihatan ya udahlah, nggak masalah. Cuman ini saya analisa ini tuh nggak bersih ya. Terus tuh yang bagian atas transfer itu gentong. Tuh nggak bersih, tuh gentong, tuh bagian atas transfer gentong. Jadi pemakaian spare part biarpun original, mekanik berusaha untuk memaksimalkan. Ya pada intinya kalau kinerja mekanik itu diburu-buru mungkin ya bisa jadi seperti ini gitu loh. Cuman saya nggak menyalahkan dari pihak pemakai motor atau gimana itu. Jadi bahwasanya intinya saling mengerti. Bahwasanya kalau mekanik itu pengen yang terbaik ya untuk motor konsumen. Malah ada cilok gitu kan. Terus karbunya juga nggak tahu, belum saya bongkar. Itu pilot jet, main jetnya berapa itu kita nggak tahu. Terus bloknya ya terpaksa harus naik, apalagi ini dengan kortelan miring ya. Ya kalau untuk oversize 125 kayaknya nggak mampu.
mampu, paling enggak 150. Nah inilah, jangan menyepelekan masalah korteran ya. Blok mahal bisa jadi mubazir, intinya korterannya mubazir. Terus yang saya lihat, yang saya peliri itu dari kondisi piston sendiri nggak tahu ini ori apa enggaknya, cuman katanya yang punya itu dia beli baru, cuman ada kodenya Yamaha 3KA Izumi gitu loh. Cuman tadi saya saya ambilkan sama piston saya yang ini bekas motor saya, itu sama-sama standar ya, cuman profilnya itu beda bos. Tuh, ini Opersis 50 ya, Opersis 50 belum diapa-apain, belum dimodif atau gimana, cuman dari segi lubang aja udah kelihatan ya. Tuh, dari segi lubang aja udah kelihatan gitu loh. Dan saya nggak tahu ini piston ini dari segi beban juga beratan ini, padahal yang namanya untuk modifikasi engine itu sebagaimanapun ringannya piston setang itu biasanya nyampe di gerinda, dipoles. Shaker ini biasanya kalau bisa cari yang enteng gitu loh, biar untuk dorongan mesin ke atas naik turun itu dia ringan tuh, kalau untuk racing ya. Cuman kalau ini kan untuk harian. Cuman yang saya heran itu lubang daripada bibir piston itu beda jauh banget tuh, beda jauh. Nah ini kita nggak tahu ya, ini tuh emang dasar produk ori apa gimana, cuman sama-sama ori kok beda gitu loh, sama-sama ori beda. Ini Izumi Yamaha juga Opersis 50, cuman kalau bisa dinalar semakin besar Opersis piston itu lubang yang di sini intake itu dia menyesuaikan gitu loh, jadi biar tenaga itu nggak loyo, nggak tekor. Nah itu tadi, selain bloknya korterannya gentong ya itu tadi. Nah, terus solusinya gimana mas? Ya korter, tuku seker maning, Opersis ya 150, anggone ya NPP. Cuman jangan berkecil hati, biar buat NPP ya nanti bisa dicek langsung ya. Jadi untuk seker mah nggak masalah gitu loh. Kalau untuk setang usahakan pakai yang original, minimal original. Kalau yang mau pakai Daytona, TKRC, made in Japan, terserah, saya kuruin jempol pokoknya. Ya intinya rego nggo rupa. Terus kualitas pengerjaan juga membawa hasil dari tunggangan si rajanya gitu loh. Wis montore apik ngene kok disalip Supra apa Grand apa ora ya tangisan bro. Soalnya iya tak jajal, tak nggo ngebut, aduh enak grene pokoknya. Terus ini sepele cuman vital dari penghisapannya sendiri. Nih membrannya. Saya di sini tidak menggurui atau mengajari atau apalah, cuman intinya kita di sini sharing ya. Kok kameranya ora gelem fokus loh. Nih. Ini semua ini jarak stopper ini sama ini membran itu pengaruh semua ya. Jadi pasti kalau intinya mekanik yang tahu atau paham ya, semua mekanik pasti tahu. Cuman ini saya cuman ngasih tahu yang belum tahu saja gitu loh.
bukannya saya sok pinter apa sok bagaimana, itu enggak. Kalau ini sih menurut saya pada dasarnya bahwasanya semakin lebar stopper ini dilebarin, maka napas akan semakin panjang. Cuman yang dikorbanin napas bawahnya gitu loh. Jadi bawahnya agak lemot gitu loh. Nah, kembali lagi ke settingan si lidahnya. Ini lidah ini, aduh nggak bisa fokus. Nah, sama lidahnya ini ya, bentar tak gosok aja. Sama si lidahnya ini itu sangat berpengaruh ya ke performa motor, itu berpengaruh. Di situ kadang kan ada lidah membran yang berat, itu ngaruh juga gitu loh. Ketarikan itu biasanya berat. Terus ada yang enteng, itu juga ngaruh juga ke tenaga, biasanya lebih ringan, cuman ada plus minusnya. Kalau untuk lidah membran yang biasanya itu tegang kencang ya, berat, itu tenaga bawahnya biasanya agak lemot, cuman tenaga atasnya itu ngajar terus. Sebaliknya dengan penyetelan lidah membran yang lembek, tenaga bawahnya pasti enteng. Contohnya kayak lidah karbon atau apa gitu lah, itu langsung disentak lalu wak. Kalau ini enak bawahnya, lemes atasnya kalau yang lembek. Cuman penyetelan karbu juga harus menentukan dengan sama yang namanya kompresi ya. Kompresi pada block shaker ini udah longgar atau masih sepan, dalam artian masih kompresi masih bagus, lidah membran disetting keras nggak masalah gitu loh. Jadi intinya si mekanik lah yang berpengaruh dalam performa mesin, intinya gitu. Dan yang pasti yang paling utama itu dari konsumennya sendiri, dari requestnya itu apa, mau dibikin apa, mau biasa standar apa gimana, apa touring, dada bengek, belgedes, ya itu urusan kalian gitu loh. Mekanik cuman menjalankan perintah. Dan nanti setelah ya mungkin dari sini juga nggak tahu dalamnya karbu ini udah lem-leman apa masih normal, pilot jetnya pakai berapa, main jetnya pakai berapa, settingan pelampung itu tingginya seberapa, itu ngaruh juga gitu loh. Dan di skepnya dari si buset, waduh kacau. Ini skepnya pakai skep RXZ ini. Iya, skep RXZ. Profilnya gede banget. Profilnya gede banget ya. Tuh. Profilnya gede banget. Ini pakai skep RXZ. Bukannya skepnya, tapi jarumnya. Jarumnya pakai RXZ. Aduh, ya udahlah. Intinya di sini saya ingin memaksimalkan kinerja motor dari Mas Trianggoro kalau nggak salah, asal dari Banyumas. Nanti setelah selesai, cuman nggak tahu selesainya kapan. Soalnya garapan saya juga masih alhamdulillah ada aja garapan dan banyak yang udah ngantri gitu loh. Nah cuman ini juga yang intinya pesan saya buat yang punya motor, intinya kepuasan nomor satu untuk konsumen ya. Terus untuk mekanik juga kinerja dari mekanik juga nggak bisa diuyak-uyak menurut Kemendak tadi utawa kepiye, yang penting hasil akhir ya, daripada
hasil yang dikerjakan gitu loh. Kayak seperti pompa oli ini bocor itu harus dibongkar juga, kayaknya habis bongkar juga ini, cuman nggak tahu kenapa. Ya nanti insya Allah kita bereskan ya, semoga aja nggak ada kendala yang lain. Kalaupun ada kendala yang lain pasti saya konfirmasi sama yang punya motor. Ya, sudah cukup begitu saja dari motor ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Tadi kalau video ini bermanfaat silahkan share, silahkan like, dan jangan lupa silahkan subscribe. Kalau ada yang masih bingung silahkan komen di bawah. Ya sudah bosku, saya kerja dulu, engko malah dicacat karo konsumen. Wah ragu harapan malah kudu dolanan HP ngerekam tetek bengek, walah aku. Terus ini mas, olinya diganti saja ini. Ya sudah begitu saja bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.